Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah Rabbil Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Wah, buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya harus nonton nih, harus paham. Tema kita pagi hari ini bagus banget. Temanya adalah uang gratis kok pada ribut sih? Alias harta warisan ini yang bikin orang jadi keluarganya pada berantakan, ribut, kakak sama adik berantem dan lain-lainnya. Dengan alhamdulillah hari ini hadir juga bintang tamu kita, ada Hafiz kita di sini, ada Daeng Syawal, Masya Allah. Buat yang baru bergabung nih dengar suaranya Daeng Syawal nih, kalau saya ngeliat dengarnya tuh 11-12 sama Ustadz Syam sebenarnya. Cuma Daeng Syawal tuh lebih tinggi, Ustadz Syam ngambil lebih ke bawahnya. Berarti 12-nya. Oh, 12. Iya. Ada lagi yang lebih tinggi. Kalau 13.000. Kalau saya 11-13. 12-nya kejauhan. Nih, mumpung lagi di sini nih Daeng nih. Ayo, mau ditanya lagi apa lagi nih sama guru-guru kita? Siapa yang mau ditanya? Ustadz ngacir. Wah, sebentar. Dia tadi gue tanya Ustadz ngacir mulu, kenapa ada dendam atau bagaimana nih sebenarnya nih? Nggak jumpa. Enggak, dia lama nggak jumpa. Oh, lama nggak terngiang jumpa, gitu. jadi nanya mulu ya. Oke, silakan. Nih, Ustadz ngacir. Ya. Untuk berbicara tentang ikhlas itu apakah yang ketika disembunyikan itu dikatakan ikhlas atau tidak? Nah, kalau misalkan dipamerin untuk memotivasi orang lain itu gimana? Bukannya ini apa namanya, kadang-kadang ini ada juga yang kayak gini nih, yang namanya anak itu kan dapat wasiat dari orang tua. Biasanya tuh yang namanya anak itu kayak rumah, orang tua itu suka apa namanya kayak ngasih omongan contoh mungkin ya contoh kayak Daeng, ini rumah ya kan, nanti dibagi 3 ya gitu. Wah, gitu. Dibagi 3 Ki, soalnya ini anakku 3 bagi-bagi gitu. Ji, bagi-bagi Ji Namanya Ki. Ini bukan namanya juga bukan Aji. Maksudnya boleh nggak kira-kira itu kalau yang namanya warisan itu berdasarkan kata-kata gitu mungkin kali ya? Apakah memang harus ada hitam di atas putih nih? Nah ini bagaimana nih Ustadz Munawir Ngacir nih? Oke, sekarang. Ya sekarang Sekarang ya? Iya, sekarang ada. Silakan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Para pemirsa Islam Itu Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang wasiat. Ya, wasiat. Nah, wasiat itu Wasiat warisan, apakah boleh hanya diucapkan dengan ucapan? Kalau menurut agama Islam itu boleh, karena udah termasuk ijab dan qabul. Sudah menulis, akan tetapi di situ harus ada persaksian dan juga ada yang menjadikan saksi. Karena apa? Nanti akan berwasiat kepada anak-anaknya, nanti hartanya akan saya bagi semuanya, ditandatangani oleh yang membuat wasiat itu sendiri. Nah, kemudian kadang-kadang kan mempunyai anak angkat. Apakah anak angkat juga akan diberikan warisan? Enggak. Karena nanti ketika orang tuanya yang menjadikan orang tua angkat itu sudah berwasiat terlebih dahulu, ditulis, dan kemudian itu nanti wasiatnya dititipkan di tempat yang memang aman dan juga harus ada persaksiannya. Dan persaksiannya itu minimal 1 orang. Kalau laki-laki, kalau misalkan perempuan ya 2 atau 4 lebih gitu. Nah, makanya persaksian seorang laki-laki itu cukup dengan 1, karena di situ agar kuat, tidak ada nanti di akhirnya adalah anak-anak yang lain itu tidak menuntut bahwa orang tuanya sudah wasiat kepada si Udin misalkan gitu ya, apa si Paijo gitu kan. Orang mana dia? Orang tetangga gitu. Dia lagi ngomongin tetangganya ini. Nah, kemudian sudah persaksian seperti itu, kemudian dititipkan wasiat itu di mungkin di notaris atau di tempat yang pokoknya yang nyaman, yang akhirnya nanti tidak ada gugatan dari ahli waris yang nanti bakal menuntut terhadap orang yang membuat waris itu sendiri. Nah, makanya hati-hati, sekarang mestinya harus ditulis. Nah, kalau misalkan sudah pakai tulisan seperti itu, nanti kan menggugatnya pun juga kalau misalkan kita punya bukti, itu akan mudah sekali untuk menyelesaikan segala masalah. Nah, dengan masalah itu semuanya kita kembalikan kepada diri kita, agar bagaimana keluarga kita agar jadi jangan ribut gara-gara warisan, gara-gara wasiat, itu akan menjadi mujadalah, jadi berantem, kan nggak enak. Masya Allah. Orang berantem itu sangat-sangat nggak enak.
Ada yang berantem enak, nanti kita terangin yang lain dah ya. Nah, maka dari itu kesimpulannya ya menjadikan ta'arif bahwa ketika kita membuat wasiat harus ada MOU-nya dan juga harus ditandatangani, itu adalah karena warisan. Dan mudah-mudahan ini manfaat dan jangan sampai kita meninggalkan dengan tulisan. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Amin. Jadi masalah syariat agama ini karena sekarang kita bukan di zaman Nabi ya. Ini kan kadang-kadang orang nggak samina wa ta'na gitu loh. Jadi harus ada yang namanya hukum negara juga harus diperkuat. Jangan sampai ya pakai notaris. Kalau nggak ada hukum negara kuat itu nanti akan tetap jadi berantem gitu akhirnya ya. Jadi zaman sekarang ini memang Masya Allah luar biasa. Ya itulah fitnahnya warisan nih yang bikin ribut gara-gara uang gratis nih. Nah sekarang sebelum kita lanjut kita akan melihat sebuah video tayangan dulu buat Jamaah Islam Itu Indah ya, tentang orang tua batalkan warisan untuk anaknya. Kok bisa? Coba kita lihat tayangan yang berikut ini. Batalkan warisan untuk anak angkatnya karena sakit hati. Siti Fatimah, 63 tahun, tak pernah menyangka bakal dikhianati oleh Hidayawati, 45 tahun, yang tak lain adalah anak angkatnya yang sudah dia rawat sejak masih bayi. Persoalan harta jadi pemicu keretakan hubungan ibu dan anak tersebut. Warga Jalan Parit Haji Hussein II, Gang Sejahtera, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara itu, kini tengah menggugat Hidayawati untuk pencabutan hak atas sejumlah aset yang sebelumnya sudah dia kuasakan ke anaknya tersebut. Siti menceritakan, sikap durhaka Hidayawati muncul setelah menikah kembali dengan suami pertamanya yang sebelumnya sudah diceraikan. Hidayawati menolak permintaan Siti untuk menandatangani perjanjian penjualan tanah. Yang bikin saya sakit hati ketika saya minta tanda tangan jual tanah. Ini nauzubillah summa nauzubillah ya. Tadi seperti apa yang disampaikan guru kita sebelumnya, Ustadz Munawir Ngacir yang mengatakan bahwa anak angkat ini tidak dapat waris gitu. Tapi hal-hal kayak gini kadang bikin ribut nih. Mohon maaf sebelumnya ya. Mungkin yang buat anak angkat yang lagi nonton, memang nih anak angkat ini sebenarnya kalau minta jatah waris nih boleh nggak gitu loh. Karena kalau kita lihat lagi, ada lagi mungkin anak angkat yang baik ya, yang ngurusin orang tua angkatnya itu melebihi dari anak kandungnya. Anak kandungnya cuek-cuek aja. Pas giliran dapat warisan, dia nggak dapat karena anak angkat. Nah ini bagaimana? Mau ini penjelasannya Bib nih. Fadhal Bib. Anak diangkat gitu. Bukan anak Gendong itu mah. Oh, ngangkat orang, nggak jadi angkat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idin Ustaz Syam, Ustaz Daeng, Ustaz Munawir Ngacil, Mas Fadli. Kita langsung saklek hukumnya dulu. Anak angkat dapat waris atau tidak? Jelas anak angkat tidak dapat waris. Tidak dapat waris ya. Itu secara jelas, secara hukum agama, Islam, fikih, secara ilmu waris, anak angkat dapat waris atau tidak? Tidak dapat waris. Jadi bagaimana apabila orang tua angkatnya memberikan wasiat buat anak waris, maka diperbolehkan tapi tidak lebih dari 1/3 harta tarikah. Artinya 1/3 harta yang ditinggalkan itu boleh diwasiatkan buat anak angkatnya. Wasiat ya, wasiat ya, bukannya waris ya. Bukan ingetin. Apakah anak minum dulu, Bib. Jangan minum dulu bentar, Bib. Iya. Nggak usah, ntar aja. Bentar aja. Biasa emang kalau lihat Ustadz Munawir suka batuk. Jadi pertama anak waris anak angkat tidak dapat waris. Boleh dia dapat tapi bukan waris, hanya wasiat. Nah, wasiat ini tidak boleh lebih daripada 1/3 harta waris. Oh, dia yang menjaga. Dia yang merawat. Saya juga alhamdulillah. Kenapa dia nggak berkata, oh alhamdulillah saya sudah diangkat. Kan begitu. Bener. Sudah disekolahkan, Betul. sudah diangkat. Artinya mungkin bisa terkategori balas budilah merawat orang yang sudah mengangkat kita sebagai anak yang kita sudah dikasih makan. Betul. Segala macam. Nah, apabila lebih misalnya ada wasiat lebih daripada orang tua yang menganggap, misalnya saya pengen separuh harta ini buat anak angkat saya, boleh atau tidak? Jelas masih dikategorikan boleh, tapi dengan syarat. Masya Allah. Apa syaratnya?
persetujuan ahli waris semuanya. Ingat ini. Syaratnya persetujuan ahli waris semuanya. Apabila ahli waris tidak setuju anak angkat lebih dapat daripada sepertiga, maka ahli waris tidak dosa. Ingetin, karena memang hak mereka. Hak mereka. Artinya apa sih bahasa anak milenial? Hibah, Auto waris. Auto waris. Jadi auto waris. Jadi kalau orang tua meninggalkan auto waris, sebenarnya tidak ada jatah anak angkat situ, tidak ada. Karena ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat nggak dapat ya. Nggak dapat. Nggak dapat sama sekali kalau tidak ada wasiat. Terus kalau tidak dapat sama sekali bagaimana? Kesian nggak anak angkat ini? Begini saja, ada yang kita namanya kekeluargaan. Masya Allah. Jadi ini jatahnya sekian, ayo kita mufakat, musyawarah, kita kasihlah saudara angkat kita. Berapa saja terserah. Ya. Artinya tidak ada penentuan. Yang ini mau ngasih sekian boleh, yang ini mau ngasih sekian boleh, yang ini ngasih sekian boleh. Wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi kalau kekeluargaan, alhamdulillah Masya itu Allah. lebih bagus. Masya walaupun Allah. ceramah saya diambil masih bisa jelas. Iya, ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi yang namanya aturan ini, aturan Allah ini udah saklek gitu ya. Yang namanya anak angkat nggak dapat waris. Dapat wasiat bisa. Bisa. Tapi pada Tidak saat lebih. orang tuanya masih hidup dan tidak lebih dari sepertiga hartanya. Betul. Ini Masya Allah luar Mungkin biasa. kalau anak angkat dihibah hibah kali ya. Iya, Itu baru wasiat pas tadi. gitu kalimat. Hibah bisa, ini Masya Allah. Nah sekarang nih, mumpung ada hafiz Masya Allah yang luar biasa di Islam itu Indah, kita mau kasih kesempatan juga untuk murotal sambung ayat. Coba kita dengarkan guru kita Ustaz Syam dan juga Daeng Syawal. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 dan ayat 10 yang telah dibawakan oleh guru kita Ustadz Daeng Syawal, Muadzin Masjid Al-Istiqlal Jakarta. Kebanggaan Asia Tenggara, Masya Allah tuh. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ini tentang bagaimana seseorang ketika, ya, jadi mufassir menjelaskan bahwa ayat ini bercerita tentang ada orang-orang yang sengaja mendekati orang-orang yang sudah sakit, yang menjelang kematiannya dia pengaruhi. Untuk apa? Untuk tidak membagi warisan itu secara hukum Islam. Udahlah, anakmu itu udah kaya, kasihanlah kalau yang laki-laki udah dapat 2, yang perempuan dapat 1, mending uangmu itu kau investasikan ke sini, mending uangmu itu kau jadikan seperti ini, mending bagi rata, nggak kasihan apa sama anak perempuanmu. Atau si anak sendiri yang datang ke bapaknya mengatakan bahwasanya, papa kasihanlah saya ini, papa kasihanlah saya ini. Subhanallah, dia mempengaruhi orang yang sedang sakit, yang menjelang kematiannya. Maka Al-Quran mengatakan bahwasanya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang seperti itu sama saja mereka memakan harta anak yatim, karena sesungguhnya hak waris kepada sang anak yang sebenarnya dia adalah anak yatim dimakan olehnya, maka itu adalah berdosa besar. Termasuk di antara dosa yang paling besar adalah ketika seseorang memakan harta anak yatim bagaikan ia telah menelan bara api neraka. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya. Ustadz Daeng. Ustaz Syam, Siap. Erok bertanya nih. Ini sempak kutanan. Ini yang sepak kutanan. Iya. Memang benar ya, ternyata warisan itu bukan hanya
harta orang tua, Hah? tapi juga hutang orang tua. Jadi hutang yang diwariskan. Ya. Gimana itu kira-kira? Subhanallah. Pasti para anak ini protes ini, apalagi orang tua itu kalau sampai misalnya tidak tahu anak ini ternyata orang Bapaknya tuanya ada berutang. hutangnya. Ah. Ya ini jadi masalah kan. Yang Hutang jadi itu kan- masalah lagi kalau dia sudah tidak dapat warisan tapi dapat hutang. Yang jadi masalah kalau kita jelaskan sekarang karena habis waktunya. Oh ya, kalau nanti begitu setelah paling yang satu sebentar ini. lagi Ya, paling. tetap di Oke. Samitinda Jamaah. Alhamdulillah. Masalah terus kurasa dari. Iya, dari tadi masalah.